textbook sama workbook. Kemudian nanti ada kasih KPD untuk sebagai kayak kesimpulan untuk mereview yang tadi ada di dalam workbook sama textbook. Terus nanti ada praktek, ada kosakata yang kayak grammar point di dalam pelajaran ini. Maju ke depan gitu anaknya? Iya, didramakan. Didialogkan. Itu TP-nya apa ya? TP-nya tentang ini sama energi dan daya pesawat. Oh ini ya, energi. Kosakata ya? Tapi ini kemarin saya bilang ya Pak ya, jadi nggak persis kayak gini juga karena kita dan sampai itu banyak poin-poinnya kegiatan sehari-hari kan mungkin. Ya itu memang TP-nya harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, maksudnya kan memang harus kayak gitu. Jadi dari CP ke TP itu harus sama harusnya. Kemudian area pengembangan yang dicapai apa dari murid? Area pengembangan, kefasihan berbicara, keberanian mengekspresikan pendapatnya. Nanti mereka akan diutarakan atau mengungkapkan pendapat mereka. Berargumen ya berarti ya? Berargumen apa loh Sob? Jadi nanti poinnya itu adalah kayak menggunakan kata asalkan gimana maka, jadi kayak menghibur, menganjurkan temannya yang sedang galau gitu atau menyemangati. Jadi nanti masing-masing ada pendapat yang umpama tergantung nanti topik mereka mau topik ya. Umpama kalau sakit ya asalkan kamu banyak minum air, nanti kan kasih masukan gitu ya, kasih masukan argumen itu. Nah untuk mencapai ketiga aspek pengembangan tadi, strategi LOS itu gimana? Nanti kan saya siapin KPD, nanti udah dijelasin, kasih bahannya, terus dikasih tahu nanti seperti apa kriteria yang mereka harus perhatikan ya. Kasih gambaran, terus kasih contoh-contoh kayak gitu sih. Kalau untuk model pembelajaran ada yang digunakan nggak loh Sob? Model pembelajaran berarti ini praktek dong. Modelnya praktek. Iya praktek ya. Dan juga pas nanti di depannya itu berarti gimana ngomongnya ya, jadi bukan bergiliran jawab sih, berkelompok jawabnya. Jadi nanti kita bahas kayak textbook workbook seperti itu. Nah ini ke kue yang konsenari, kuenya itu mau taruh di mana? Terus terbiasa. Kan hari ini fase ini percakapan yang kayak gini diterima nggak? Terima. Ya, yang nanya si A, yang ini yang apa sih berinteraksi si B, terus yang jawabnya si C. Gimana? Ada yang udah? Mana yang paling bagus? Mas kita. Keunggulannya sih anak-anak lebih seneng ya, tipe yang kayak gitu. Mereka nggak suka yang monoton, hafal
atau tipe kayak ceramah gitu udah pasti nggak kayak gitu sih mereka suka. Itu ini maksudnya kelebihannya ya dan kekurangannya gitu. Iya. Kalau kekurangannya sih mungkin ya biasa lah ya kalau dalam diskusi kayak gini, anak yang lebih diam atau yang lebih lemah mungkin akan ada sedikit kecenderungan dari pasif lah ya. Tapi sejauh yang saya lihat sih oke lah, semuanya berinteraksi kok. Semuanya aktif lagi. Oke, nah ini rekomendasi dari saya karena semua anak sudah aktif dalam pembelajaran, sudah center. Nah, nanti ketika pertemuan-pertemuan berikutnya dibuat lagi seperti ini. Dibuat kelompok. Tapi nggak maju ke depan. Lo tayangin video-video gitu terkait dengan topiknya, nanti anak suruh mencermati, suruh membuat kosakata dari yang ada di situ, kosakatanya apa aja gitu kan, bisa juga saran gitu. Si Ceming ya tadi nanya ini gimana lo dialognya berapa orang? Iya, karena kan di sini nggak dituliskan juga lo. Tapi saya udah kasih tahu Pak. Harusnya kan ditulis tertulis lo biar enak. Tertulis berapa panjang katanya, durasinya berapa lama. Iya, jadi kan anak nggak kependekan, nggak salah atau udah dituliskan ya tadi di sini ya. Durasinya berapa lama? Saya sampaikan secara oral sih ya. Mungkin kalau oral kan dia kalau lagi ngobrol sama kelompoknya diskusi nggak dengerin dari kan rame juga kan rasa kan. Takutnya terlewat gitu. Kalau tuliskan di sini kan enak gitu, anak juga langsung baca langsung tahu oh ternyata harus bikinnya kayak gini. Gitu. Terkait dengan penulisan bisa bertanya atau ya diskusi lah sama guru-guru yang serumpun sama dosen nih. Seperti bahasa Mandarin walaupun jauh ya tempatnya ya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris bersama Miss Eni, kan yang paling dekat kan Miss Eni tuh, atau Miss Maria, dan juga bahasa Indonesia, Opik. Karena kalau lihat dari CP-nya itu dia tuh harus ada teks-teksnya loh jadi anak mencermati teks gitu, teks-teks apa gitu. Kalau kan ini kan langsung membuat dialog-dialog aja kata-kata. Kalau di CP-nya itu dia harus membahas teks posisi apa gitu, tapi bahasa Mandarin. Gitu. Iya, lo sudah buka belum itu CP-nya?